Sampai pertengahan bulan, uang tinggal segini, mana cukup nggak ya buat sampai akhir bulan? Dan aku tuh kadang sering ngerasa kayak gitu. Sampai berpikir, aduh kalau nggak cukup terus gimana dong? Harus hemat-hemat nih. Welcome to Sweet Pian. Please like, subscribe, and comment ya. Oke guys, kita masuk ke pembahasan. Kali ini aku akan kasih tahu ke kalian 4 penyebab kamu susah buat menabung. Jadi sebelum itu, menabung itu sangat penting ya menurut aku. Karena apa? Jika kita punya kebutuhan yang mendadak atau yang tidak terencana, kita itu masih punya simpanan atau untuk kebutuhan yang terencana. Misal buat liburan ya. Jadi kalau kebutuhan kita yang tidak terencana, misal tiba-tiba nih laptop kita rusak padahal tugas masih banyak, tugas numpuk. Nah, kita bisa pakai uang tabungan itu buat reparasi laptop tanpa kita memikirkan biayanya dari mana. Dan buat pengeluaran terencana, misal kita akhir tahun ini aku pengen banget pergi ke Bali. Nah, kita bisa dengan cara nabung sedikit demi sedikit dan diimbangi dengan berusaha, pasti apa yang kalian rencanakan itu pasti akan terjadi gitu. Dan pernah gak sih kalian berpikir kenapa sih kok susah banget nabung gitu, padahal niat tuh selalu ada gitu, tapi duit selalu hilang atau habis entah kemana. Biasanya aku tuh sering gitu merasa kayak gitu, karena hanya niat aja nih, kemauan buat nabung itu belum ada, cuma niat aja tapi belum terlaksana gitu. Dan aku tuh kadang juga sedih gitu, kok mereka bisa, kok aku nggak bisa gitu. Dan balik lagi, mungkin kan memang jalan orang kan beda-beda kan ya. Jadi di sini aku harus lebih berpikir positif aja dan lebih semangat buat ngejalanin hidup ini gitu. Oke, biasanya nih ya aku paling semangat itu awal bulan. Karena apa? Aku gajian gitu. Buat teman-teman anak kos nih yang belum kerja atau mahasiswa, kalian juga kadang kan pasti seneng juga awal-awal bulan karena kalian dapat transferan dari orang tua gitu. Nah, kalian jangan lupa ya, karena awal bulan itu kan masih banyak uang. Jangan kalian tuh terlena buat beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Karena apa? Nanti pertengahan bulan kalian pasti akan merasakan, uang aku tuh kok tinggal segini ya, uang aku kok cuma segini, cukup nggak ya sampai akhir bulan? Nah, biasanya tuh aku tuh sering banget ya ngerasain kayak gitu, cukup nggak ya sampai akhir bulan gitu. Karena aku tuh nggak ngelakuin budgeting atau pembukuan bulanan gitu, pengeluaran bulanan gitu kan. Jadi buat kalian nih yang suka boros, wajib banget coba untuk mencatat pengeluaran bulanan kalian agar keuangan kalian itu lebih tersusun, agar sampai bulan berikutnya itu uang kalian tuh masih cukup gitu kan. Kalau enggak, pasti akhir bulan itu kalian harus ngirit-ngirit buat mencukupi kebutuhan kalian. Mana gajian masih lama tapi uang tinggal sedikit. Kalau kayak gitu kan pasti kalian akan pusing sendiri ya. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan ya. Penyebab apa sih yang kamu susah nabung itu? Yang pertama adalah tidak memprioritaskan uang. Maksudnya di sini adalah kita harus mengutamakan pengeluaran apa dulu nih yang paling utama. Kalau aku biasanya buat nabung.
Jadi, biasanya kalau aku udah terima gaji nih, aku akan menyisihkan 10% dari gaji aku buat aku tabung. Jadi, misal gaji aku adalah 1 juta, berarti 10% dari 1 juta itu adalah 100.000, aku sisihkan buat aku tabung. Jadi, kalian itu biasanya, kan mungkin kalian menyisakan uang ya, kalian belanja dulu semuanya, setelah itu baru sisanya berapa kalian tabung. Tapi biasanya kalau kayak gitu itu susah ya buat menjalankan itu. Karena apa? Kalau menyisakan uang itu kan kita pasti belanja ini belanja itu, kadang kan nggak sisa gitu uangnya. Jadi lebih baik ya, lebih efektif, lebih baik kalian itu menyisihkan uang. Jadi setelah kalian terima uang, kalian itu harus sisihkan berapa persennya buat kalian tabung. Setelah kalian menyisihkan itu baru 50% atau 30% buat keperluan kalian, dan 20% buat keperluan lainnya gitu. Jadi biasanya setelah aku menerima uang gaji, aku pasti akan mencatat pengeluaran bulanan aku, apa aja ini aku catat, jadi uangnya aku bagi-bagi. Setelah itu baru kalian bisa deh sisanya berapa buat jajan gitu. Dan buat kalian nih yang pengen tahu apa aja sih kalau aku tuh mencatat pengeluaran bulanan aku, kalian juga bisa lihat video aku tentang mencatat pengeluaran bulanan versi anak kos ya. Setelah video ini tayang, aku akan mengupload video kedua tentang mencatat pengeluaran bulanan versi anak kos. Jadi biasanya kalau kalian itu nggak pernah mencatat atau budgeting kayak gitu, pasti uang kalian itu akan habis entah kemana. Jadi pasti kalian nggak akan punya sisa gitu. Oke guys, kita lanjut poin yang kedua, yaitu tidak bisa menahan diri saat berbelanja. Nah biasanya nih, ini tuh sering kita lakukan atau cewek-cewek lakukan, itu emang agak susah ya menahan diri saat berbelanja. Biasanya kalau aku tuh habis gajian, pasti aku akan membelanjakan atau belanja bulanan kayak gitu. Nah kalau aku nggak mencatat barang apa aja yang harus aku beli, pasti aku sampai rumah itu aku tuh membeli barang-barang yang seharusnya nggak aku beli, atau barang-barang yang nggak terlalu penting buat aku beli. Malah barang yang penting yang harus aku beli itu kadang malah nggak kebeli. Nah ini yang bikin repot. Karena apa? Karena biasanya itu mata-mata cewek itu emang agak susah ya, lihat yang lucu sedikit, lihat yang gemesin sedikit jadi pengen jadi beli gitu. Nah buat kalian juga nih yang sering belanja makeup atau kuliner atau fashion lainnya gitu, kalian juga harus memilih barang yang sekiranya kalian itu butuhkan. Misal kalau kalian belanja makeup nih, jadi kan kalian pasti kadang ada yang kepo-kepo ya, barang keluaran terbaru tuh apa. Nah pengen nyoba, pengen beli gitu kan, padahal juga nggak tahu buat muka kita tuh cocok atau enggak. Jadi menurut aku kalian itu kalau belanja makeup, kalau kayak gitu dan lain-lain gitu, kalian itu belanja seperlunya aja atau sesuai dengan belanjaan yang memang sering kalian beli gitu, produk yang sering kalian beli. Kenapa? Menurut aku kalau kalian sering coba-coba barang kayak gitu, itu menurut aku membuat pengeluaran kalian itu membengkak, jadi melebihi dari batas yang udah kalian tentukan. Yang seperti itu tuh juga yang bikin kalian tuh buat boros dan susah buat menabung. Oke guys, kita lanjut buat nomor yang ketiga, yaitu gaya hidup tidak sesuai dengan isi dompet. Nah biasanya itu kalau kayak gini itu nggak perempuan nggak laki-laki sama ya, mesti ada aja orang yang kayak gini, yaitu ya orang yang kayak sifatnya tuh kayak gengsi gitu. Misal nih kita ajak makan di warteg, dia nggak maunya di restoran mahal, nggak mau pakai baju kalau nggak bermerek, nggak mau pakai tas atau aksesoris fashion lainnya yang harus bermerek. Dan misal ada juga yang aku harus berangkat kerja harus pakai mobil, kalau enggak aku
bisa berangkat kerja. Ada yang aku harus berangkat kerja tuh minimal pakai taksi, kalau enggak aku nggak mau kerja. Nah, orang-orang yang punya mindset kayak gini itu yang menurut aku harus kalian hindari ya. Karena apa? Itu bisa memberikan dampak buruk buat diri kita sendiri. Atau mungkin kalian punya sifat yang kayak gini, menurut aku kalian harus mulai dari sekarang harus merubah itu ya. Meskipun menurut aku itu nggak mudah, mungkin sulit banget buat merubah kayak gitu, tapi aku yakin kok kalian pasti bisa buat merubah sifat-sifat yang kayak gitu, sifat-sifat yang jelek. Karena apa? Kalau kalian terus mempertahankan sifat kayak gitu, takutnya itu bisa memberikan dampak buruk buat diri kalian sendiri gitu. So, selalu semangat pokoknya. Dan ini akan ke poin yang keempat ya. Ini poin yang terakhir, oke? Oke guys, poin yang terakhir adalah poin yang keempat, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sangat berpengaruh ya tentang menyebabin kita susah buat menabung. Karena apa? Ya karena lingkungan sekitar kita yang bisa mempengaruhi kita gitu. Misalnya nih ya, teman, entah itu teman kerja atau teman nongkrong atau teman kos. Jadi misal hari ini aku tuh mau hemat, hari ini aku mau menghemat pengeluaran, misal kayak gitu, dan teman datang, coba ini yuk, di sana baru pembukaan nih, coba boba yuk, di sana itu enak loh. Nah, dari kayak gitu nih yang bisa mempengaruhi kita jadi sulit buat nabung. Karena apa? Jadi boros kan, gak ada uang buat ditabung kalau kita jajan-jajan terus. Nah, tapi menurut aku kalau ada teman yang kayak gini, kita nggak usah menghindari mereka. Karena apa? Yang penting kita itu bisa buat berprinsip aja sih, karena prinsip itu perlu ya. Dan menurut aku pasti teman kalian juga akan memahami ya. Misal nih kita diajak makan, aduh sorry banget aku udah masak, atau apa kita diajak jalan kemana buat beli apa gitu, sorry banget. Nah kayak gitu pasti teman akan tahu gitu, oh mungkin dia memang benar-benar lagi hemat atau gimana. Namanya teman kan emang macam-macam ya. Kalau aku sih kadang nggak terlalu peduliin pendapat mereka, nggak terlalu peduliin omongan mereka. Yang penting mereka baik sama aku, ya aku baik sama mereka, gitu aja sih ya. Dan so udah 4 poin aku sampaikan ke kalian. Maaf banget nih bahasanya tuh masih belibet, mungkin banyak yang belum kalian pahami atau nggak kalian pahami ya, karena aku mungkin bahasanya masih campur aduk kayak gini. Maaf banyak, minta maaf. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. And bye bye.